hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bima Sena. Jumpa di malam hari ini di dalam acara Talk Show. Selamat malam untuk rekan-rekan sahabat pendengar Monika Surya FM dimanapun Anda berada, di kawasan Barito Timur dan sekitarnya, Parsel dan sekitarnya, dan juga di kawasan lain yang bisa mendengarkan siaran kami. Dan malam hari ini seperti biasa Anda sudah merindukan acara Talk Show, dan di ujung telepon sudah siap ada beberapa rekan narasumber yang sudah ada di ujung telepon Anda. Saya akan sapa satu persatu dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Badowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam. Salam, oke, baik, salam sehat. Oke, terima kasih Bung Badowo. Selamat malam Bung Yandi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam. Oke, baik. Kepada para pemirsa dan kepada rekan-rekan Nasum dan Bung Jos, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Pak Jilik, selamat malam. Assalamualaikum Pak Jilik. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para pemirsa dan juga para narsum. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Ya, salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih. Termasuk Bung Jos ini kan. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Jilik. Silakan selanjutnya. Iya. Bu Juwita, aktivis perempuan yang ada di sini. Selamat malam Bu Juwita, apa kabar? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam juga buat pencinta radio Monika Surya FM di Barito Timur dan sekitar. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat. Oke, baik, untuk rekan-rekan sahabat pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa janji kita, yaitu dari pagi, siang, sore, sudah saya sebar di grup WA kita terkait dengan dagang perdagangan. Ini ada hubungannya dengan LKBJ tahun 2020 dari Pansus DPRD tahun 2021. Bung Yandi, ada waktu untuk Anda hanya 10 menit. Nanti kita akan berputar kembali. Silakan. Oke, 10 menit ya. Oke, baik. Jadi malam ini temanya adalah mengenai Dinas Perdagangan. Kemarin itu Dinas Koperasi dan UMKM. UMKM, ya. Jadi yang kita agak bingung sebenarnya, kalau kita buka di LKPJ, secara laporan, itu Dinas Perdagangan di 2020 berarti terkait dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Ya kan? Tapi sebenarnya yang terkait dengan Dinas Perdagangan berarti kan perindustrian tahun 2020 ya, sebelum pemecahan dan merger dengan yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi prinsipnya beberapa hal tentang kedinasan ini, baik itu koperasi UMKM, baik itu perdagangan, baik itu perindustrian, itu sebenarnya itu boleh saja dijadikan satu itu, karena tupoksinya sangat berkaitan erat sekali ya, sangat berkaitan erat sekali. Yang sangat menarik untuk diangkat malam ini temanya adalah tentu masih terkonteks dengan LKPJ 2 tahun 2020. Karena belum selesai nih, terlalu banyak 73 rekomendasi yang bila kita perhatikan, salah satunya adalah tentang urusan perdagangan. Jika kita membaca rekomendasi urusan perdagangan, maka hasil laporan Pansus itu menyatakan sangat kecilnya anggaran untuk urusan perdagangan dibandingkan dengan program penyediaan jasa keuangan dan program internal lainnya.
Nah, sehingga Pansus menyorot dengan anggaran yang seperti ini, dengan anggaran untuk program-program teknis perdagangan itu sendiri, ya kan, yang harus berurusan langsung menyentuh ke masyarakat, itu jadi tidak maksimal. Nah, sehingga Pansus berpendapat, ya kan, ini sama sekali tidak memadai dan Tidak realistis. kasarnya tidak realistis, kasarnya begitu, ya kan? Ya. Nah, rekomendasi kedua Pansus juga menyatakan membentuk Satgas untuk melakukan monitoring program pengawasan terhadap harga sembako dan barang strategis lainnya, termasuk pengukuran tera terhadap mesin-mesin pompa minyak di SPBU dan kios-kios pengecer BBM maksudnya kan? Ya. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah menindak tegas dan memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak menjual jatah hak rakyat Barito Timur untuk jenis premium bersubsidi. Ya. Nah, saya menangkap kenapa jadi rekomendasi Pansus ini keluar, karena jenis premium ini merupakan jenis premium yang masih bersubsidi, yang masih dibiayai sebagian ongkosnya oleh negara, disumbangkan oleh negara untuk rakyat. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar rakyat terbantu. Dalam rangka apa? Agar ekonomi kerakyatan sebagai penopang. Salah satunya adalah jenis premium yang bersubsidi ini dapat dirasakan oleh masyarakat dan membantu semaksimal mungkin produk-produk atau produksi-produksi ekonomi kemasyarakatan yang kira-kira itu bisa berjalan dengan baik. Contoh, mesin nelayan yang menggunakan perahu kecil. Istilah kita di sini mesin cas. Kelotok. Istilah lain ada yang menyebutnya mesin kubota, Yanmar, tapi itu agak besar sedikit. Tapi yang rata-rata, ya, kalau yang rata-rata premium itu adalah mesin cas, gitu kan? Dan ini yang sangat diminati oleh mesin ini adalah jenis premium, bukan jenis bahan bakar lainnya. Ya. Contoh lain, ya kan, produksi padi yang masih menggunakan mesin yang bensin, ini juga membutuhkan yang namanya premium bersubsidi. Ada sebagian mesin-mesin kecil yang untuk produksi padi itu masih menggunakan jenis premium ini. Ini kan sangat membantu. Karena apa? Karena harga premium itu sebenarnya kalau di pasaran atau setelah disubsidi itu hanya sekitar min plus 7 ribuan berapa gitu, 6 berapa gitu kan. Nah, apabila memang ini ada, sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Apabila mereka membeli Pertamax, membeli Pertalite, oke. Ya kan? Di Pertamax Turbo ya. Pertama SPBU di sini terlalu jauh. Ya kan? Tapi memang sudah disiasati dengan Pertasop. Tapi tetap saja Pertasopnya adalah Pertamax yang harganya juga kurang lebih 10 ribuan. Ya. Dan apabila beli di pengecer itu harganya sudah 12.000. Artinya jika mereka menggunakan rata-rata, misalkan ya anggap saja ini mesin-mesin tersebut menggunakan 3 sampai 5 liter per hari, berapa selisih yang harus mereka selisih uang yang harus mereka sisihkan. Ya seharusnya mereka bisa buat beli ikan, beli sayur, beli yang lainnya. Atau bisa buat menabung buat masa depan mereka. Ya. Itu baru kita bicara dari satu sisi. Sekarang kita bicara misalnya dari bagaimana pelayanan publik. Misal saja para kawan-kawan honorer yang punya gajinya di bawah, ya kan? Di bawah standar minimum. Di bawah standar. Ya, mereka pakai motor. Ya anggap saja mereka sudah lunas saja. Nggak usah kredit lah ya. Kita bicara. Berapa selisih mereka? Anggap saja mereka itu butuh, kalau misalnya kantor mereka dari rumah jaraknya berkilo-kilometer. Anggap saja 1 liter 1 hari.
Kemudian kebutuhan mereka anggap saja dalam 1 bulan 25 sampai 30 liter. Berapa selisih uang yang harusnya bisa mereka sisihkan? Hal yang begini untuk ekonomi rakyat kecil sangat terasa jika kita mau hitung dan jujur. Gitu kan? Pertanyaannya, ya jangankan persoalan dapat premium, ya kan? Jangankan dapat bahan bakar murah, syukur-syukur mereka ibaratnya yang tidak langka minyak saja seperti Pertalite dan Pertamax yang ada di sini seperti kejadian kemarin. Ya kan? Nah, itu jelas membuat kocek mereka sangat terbebani. 12.000 loh Pertamax. Ya Bensin kan? 11.000 sekarang. Artinya bensin premium. berapa? Bensin berapa 1 liternya di eceran? 11.000. 11. 11.000 begitu kan, 11-12 kan begitu kan. Iya. Andai kata misalkan memang ada penyalur ke tempat kita ternyata ada 2 SPBU. Pertanyaannya kenapa 2 SPBU ini tidak menyalurkan hak? Saya bilang hak rakyat Bartim. Hak. Ini bukan hanya bukan sekedar hak rakyat Bartim yang harus didapatkan dari negara. Hak rakyat kecil mungkin nih. Ya, kita bicara hak rakyat Bartim terutama untuk yang ekonomi kerakyatan saya bilang. Gitu kan. Berarti memang untuk rakyatnya kecil, gitu kan. Coba bayangkan dari segi penghasilan. Kemudian belum kita lagi saat ini daya beli. Siapa sih yang mau jujur sekarang ini? Daya beli kita naik atau turun? Nggak usah pakai hitung-hitungan statistik. Nah, perasaan saja dulu. Pakai hitungan jari aja kan? Nggak, pakai perasaan. Gitu kan? Ini perasaan sekarang ini susah terus nggak gitu kan? Gitu. Ada beberapa kios yang sudah tutup ketabung senior kita. Nah, belum lagi seperti pernyataan senior Pak Badawa kemarin. Dari 12 kios di RT saya, cuma 2-3 kios yang bertahan. Yang lainnya habis gulung tikar karena rentenir. Gitu kan. Hal-hal begini tidak dihitung oleh mereka. Sekarang saya mau tanya nih sama perdagangan. Anda punya alat tera. Anda pernah mengukur enggak? Menggunakan alat tera Anda ke SPBU. Kalau Anda bilang pernah mengukur, saya buka nih perjalanan laporan LKPJ Anda di perdagangan sini. Iya kan? Iya. Secara anggarannya tidak sesuai. Padahal itu belum tentu loh alat itu bila tidak diperiksa secara rutin, gitu kan, sesuai angkanya. Sekian mililiter, saya tidak nuduh ya, tapi apabila itu tidak diperiksa, siapa yang bisa menjamin? Sekian mililiter kali ribuan liter kan? Ribuan liter gitu loh, ya kan? Iya. Nah, tapi laporan Anda di sini, saya melihat, gitu kan? Nah, ini laporan loh ya. Ini laporan Anda sendiri bahwa Anda mengeluarkan anggaran untuk persoalan tera. Saya tidak tahu Anda mau kalibrasi tentang tera ini. Anda apakah ke lapangan menggunakan alatnya? Cuma anggaran ini saya melihat sangat-sangat tidak sesuai sekali gitu kan. Dan saya tidak percaya kalau alat tera ini Anda pernah gunakan secara rutin kepada kepada katakanlah kepada SPBU, 2 SPBU kita punya saat kemarin di 2020. Nongkang dan ampas. Gitu kan? Karena saya dengar dari hasil rekaman mereka tidak pernah turun. Bung Jos pernah merekam itu kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau mereka misalnya, kami tidak turun, Bung Jos masih simpan rekaman itu. Saya juga masih simpan. Iya. Berapa biayanya tera itu berapa? Kalau di sini anggaran untuk tera itu ya tebal sih yang namanya laporan ini tebal. Nih perdagangan
ada tadi biaya untuk tera kok. Apakah ini untuk kalibrasi atau apa? Saya kurang ngerti nih. Ini harus dijelaskan juga nih. Ya kan? Itu termasuk SPJ-nya itu pasti. Ya, enggak. Yang jelas di sini ada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, konsumen, kemudian pengembangan pasar, perlindungan masyarakat, mengenai daluarsa, monitoring. Oke, kita putar dulu Bung Jos. Nanti saya potong pada saat saya ketemu biayanya. Saya tadi ada baca. Oke, baik. Saya terpaksa buka lagi. Oke, ya? baik. Nanti dilanjut kembali dan Jelas. Ya, biar jelas gitu. Oke, baik. Terima kasih. Channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, Ya. baik. Nanti dilanjut kembali dan Jelas. Ya, biar jelas gitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, dilanjut untuk rekan-rekan nanti yang gabung silakan di 0813 4911 7711 ya, langsung saja. Di 0813 4911 7711 ada satu line telepon untuk menerima Anda. Dan sekarang Pak Cilik, ada waktu untuk apa? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, yang jelas, kami sudah membaca LKPD dari tiap OPD kita termasuk Dinas Perdagangan ini. Hingga di situ ada 3 rekomendasi dari Pansus. Artinya yang jelas, kita sarankan kemarin Pansus itu untuk membentuk tim di kabupaten kan. Ya, betul. Ya, termasuk salah satu isi di dalam tim itu yaitu aparat keamanan kita, polisi dan juga pihak Kuramil kan, supaya bisa mengendalikan harga yang ada di pasaran. Nah, sehingga maksud kita ya Dinas Perdagangan ini betul-betul berfungsi lah. Artinya untuk mengendalikan harga ini sampai sekarang itu kan tidak ada kan dibuat mereka. Tidak ada. Iya, enggak ada. Ya, seharusnya kan ada head untuk premium berapa kan, untuk Pertamax berapa, untuk Pertalite berapa. Ini khusus untuk BBM. Lain lagi bahan sembako lain kan, seperti gula, beras dan lain sebagainya kan gitu. Sewajarnya kan kita harapkan Dinas Perdagangan ini survei untuk mengendalikan pasarnya kan gitu. Oleh sebab itu kita harapkan pada mereka ini betul-betul lah membuat program kerja itu yang istilahnya yang memadai lah, jangan sampai dana untuk administrasi keuangan daripada dana untuk program kerja mereka kan gitu. Jadi oleh sebab itu kami sangat sepakat dengan Bung Yandi ini tadi bahwa kita Barito Timur ini sebenarnya masyarakat kita ini banyak yang miskin. Sebentar saya potong Pak Cilik. Ya. Saya jadi silakan, penasaran. silakan. Saya ketemu Silakan. nih. Program pelaksanaan TERA. Ya. Ulang alat UTTP. Berarti TERA Iya. ulang itu berarti seperti sejenis kalibrasi atau apa, saya kurang tahu nih, gelondongan sekali masalahnya keterangannya. Iya, 23.592 saya berani taruhan nih. Iya. Siapa yang mau sama saya ke mana kalau itu kalibrasi ya. Ayo kita ke tempat kalibrasinya, saya tahu biayanya berapa. Ya. Artinya yang jelas keinginan kita Bung Yandi, karena kami juga ke Dinas Perdagangan Provinsi juga sudah. Ya, maksud saya Pak Cilik, ini kemungkinan Yang besar TERA, adalah ya? untuk pengkalibrasian. Artinya DPRD mesti mencek ini benar tidaknya angkanya ini. 23. Ya. Karena alat ini pernah digunakan atau tidak itu satu. Ya kan? Ya, makanya Bung Yang Yandi kedua, kita, kok ada anggaran pelaksanaan TERA ulang? makanya Bung Yandi kita Pansus sudah membuat rekomendasi itu Bung Yandi. Iya. Iya. Itu hasil evaluasi kita di lapangan Bung Yandi. Bukan DPRD nanti yang berkaitan komisi dengan ini, Ya, mau tidak ini- mau harus turun ke lapangan. Ya, Apa ini yang Komisi dimaksud 2 nanti dengan Bung Yandi ya, yang menangani. Komisi 2 pelaksanaan TERA ulang alat ini kapan digunakan? Ya Ya. kan? Kok ada Ya. TERA ulang gitu loh.
Berarti Ya, jadi dalam kepala saya jangan-jangan ini kalibrasi biasa gitu. Kalibrasi itu anggap sajalah kita merefresh ulang, iya, menyetel ulang gitu kan. reset ulang kan. Ya, reset ulang 23 juta gitu kan. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini Tera ini pernah digunakan apa enggak? Padahal itu mahal harganya Tera itu Bung Yandi kemarin. Nah iyalah, Iya. gitu kan. Saya mau tanya, ini ada anggaran ini, pada rekaman itu mereka nggak pernah turun loh untuk Tera ini sebenarnya Iya. gimana ceritanya ini? Artinya itulah yang kita inginkan pada mereka, itu makanya kita buat rekomendasi kemarin supaya betul-betul dinas perdagangan ini memungsikan dirinya sebagai dinas perdagangan. Saya juga sebenarnya banyak pertanyaan karena waktu 2020 kayaknya perdagangan ini terkonteks juga dengan perindustrian ya, enggak ya? Kayaknya masih terkontek Bung Yandi. Ya, nanti pada putaran kedua saya akan bicara perindustrian deh. Saya melihat janggal-janggal amat ini semua ini LKPJ ini. Ya artinya yang jelas itu kita inginkan termasuk kan ini Bung Yandi. Ini keluhan masyarakat kita terhadap listrik ini kan. Iya betul. Ini kan listrik ini sebenarnya dari perindustrian tuh wajib caranya untuk mengontrol. Nanti saya akan bicara apa ini di sini Ranada ya. Iya. Kayaknya saya harus pertanyakan juga ini persoalan Dekranasda ini. Dekranasda. Ini siapa nih yang melaksanakan anggaran-anggaran ini? Iya. Tapi putaran keduanya saya sambung dulu Bung Yos. Iya. Artinya yang jelas Bung Yandi, kita sudah ke provinsi kemarin untuk dinas perdagangan provinsi kita mempertanyakan ini termasuk ketersediaan daripada premium untuk Barito Timur kan. Betul. Karena kita taksokan kemarin sudah kan. Betul sekali. Nah artinya yang jelas itu provinsi itu sudah menyiapkan untuk Kabupaten Barito Timur itu kurang lebih 18 kilo liter kan gitu. 18.000 kilo liter kan. Bung Jos, ini pejabatnya masih PLT ya? Berapa tahun nih PLT-nya nih? 3 tahun, Bung. 3 tahun ya? 3 tahun ya. Luar biasa, juara bertahan, luar biasa. Artinya yang jelas kita sangat apresiasi Bung Yandi. Sekarang itu di tiap kecamatan sudah ada pertasop. Nah, jadi apresiasi kita terhadap upaya dari investor kita kan. Ya, kita cukup ini lah membantu itu. Itu perlu ditelisik. Pertasop itu siapa yang punya? Ya. Itu urusan nanti. Itu urusan nanti. Tapi yang jelas Pertasop ini cukup membantu keberadaannya untuk masyarakat. Iya. Minimal ya mereka tidak jauh lagi menuju stasiun pengisian bahan bakar. Iya, artinya minimal seperti kata Bung Yandi tadi, masyarakat kita ada keringanan kan biaya. Ada keringanan. Nah, persoalan siapa pemilik, terus apakah ada melampaui kewenangannya dalam urusan kepemilikan itu. Nah, itu urusan aparat penegak hukum nanti. Iya, tapi yang jelas kita artinya menilainya ini sudah membantu masyarakat. Membantu masyarakat yang jelas. Kita doakan mudah-mudahan premium bisa tersalurkan melalui Pertasop ini. Amin. Ya, kita doakan mudah-mudahan kan. Amin. Karena masyarakat sangat membutuhkan premium itu, Bung Yandi. Betul sekali. Nah, karena misalnya di studio atau di Pertasop. Jika konon katanya mau menghidupkan, mau mewujudkan ekonomi kerakyatan, iya, maka betul. penopangnya salah satu adalah jenis-jenis bersubsidi. Salah satunya adalah premium. Artinya dengan adanya Pertasop ini kita apresiasi ini. Untuk pengusaha Pertasop ini supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita di tiap kecamatan, Bung Yandi. Betul. Memang premium ini banyak sekali resiko permainannya. Nah, tupoksi perdagangan nanti melakukan pengawasan itu. Iya. Kita kawal gitu loh. Iya, termasuk itu bikin head harga itu kan. Termasuk bikin head harga, termasuk mengawasi distribusinya. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Ya, itu tupoksi mereka di perdagangan. Artinya yang jelas itu, makanya rekomendasi kita mereka itu membentuk pansus, Bung Yandi. Betul sekali, betul. Yang terdiri dari misalnya kepolisian dan Ramil di sana termasuk Satpol PP untuk mengawasi alur daripada penyaluran bahan bakar kita ini kan gitu. Saya mau tanya, jadi apa kerjaan seksi pengawasan metrologi saat ini di perdagangan? Tapi ya minimal turun lapangan lah Bung Yandi. Oke. Biaya untuk
pengawasan segala itu kan ada dananya itu. Nah, seharusnya dianggarkan biaya Bukan, itu. Saya yakin anggarannya itu ada. Tapi anggarannya terlalu kecil ini senior. Senior bisa lihat di LKPJ ini. Anggaran internal mereka yang administrasi begitu besar, termasuk jasa keuangan, 700-an sekian juta. Justru itu yang goblok. Iya. Maaf aja. Yang untuk kepentingan masyarakat justru sangat kecil dianggarkan. Tapi untuk kepentingan internal, kucing-kucingannya besar. Iya. Makanya keinginan kita ke depan ini, Bung Perhatikan oleh Senior, masyarakat. mudah-mudahan Pak Bupati kita itu memilih kepala dinas itu yang memang orang-orang yang profesional lah gitu. Ini kepala dinasnya masih PLT ya? Iya, PLT Pak. 3 tahun sudah Pak. Ya. Nggak, sampai pensiun PLT mungkin. Ya. Iya. Sabar senior, sabar. Sampai pensiun ya. Oh, iya kan? Makanya keinginan kita masa membantu Bupati ini artinya orang-orang yang profesional yang bisa memberikan masukan yang bagus untuk Bupati kan gitu. Inilah salah satu yang menunjukkan bagaimana pengambil keputusan itu tidak bijaksana. Iya kan? Iya, betul. Apa tidak ada orang yang bisa definitif memegang satu dinas SOPD? Ya, karena ini termasuk urusan wajib kalau tidak salah ya. Saya buka lagi ya. Urusan apa sih ini? Urusan wajib apa pilihan ya perdagangan ini ya? Urusan wajib itu kemudian nih. Nah, urusan wajib ini Pak Senior. Masalahnya ini urusan wajib Ya, gitu apalagi loh. urusan wajib. Apalagi urusan wajib. Iya. Jadi yang wajib aja belum beres, apalagi yang tidak wajib. Iya, Termasuk- saya juga heran kenapa jadi yang urusan pilihan yang anggarannya tinggi-tinggi betul di sini gitu loh, di KPJ ini. Urusan wajib kok, waduh. Malah kecil. Jadi kalau Barito Timur ini PLT terus, itu menandakan bahwa SDM-nya untuk Barito Timur ini sangat tidak memadai. Ya, artinya Sangat tidak memadai, Barito Timur ini bubar aja. Apa sih? saya ingat waktu itu Bung Senior, waktu Ya. saya kepala BKD. Nah, kita ini kan jadi temuan BPK bahwa kekosongan para eselon 4 kita. Nah, Ada 150-an kekosongan waktu itu. ya kan? Sehingga saya usulkan dengan Pak Jain supaya mereka yang baru naik pangkat ke 4B itu segera dilantik. Nah, sampai waktu itu SK mereka terhitung 1 April, dilantik tanggal 5 April. Saya dipanggil oleh DPR waktu itu. Dikatakan itu cacat hukum. Aku bilang cacat hukumnya apa? Kata mereka, ini belum ada SK-nya, sudah dilantik. Saya bilang SK mereka terhitung 1 April. Coba lihat aja situ. Nah, yang dilantik ini 5 April, aku bilang. Di mana cacat hukumnya? Kan gitu. Iya. Yang bilang tidak sah itu siapa Pak Cek? Paham aja sampean. Oke, baik. Baik Pak Jelek. Jadi yang sah itu yang tidak benar. Iya. Jadi anggap sah. Iya. Ya, ini semua terpulang kepada kemauan, Iya. keinginan. Artinya waktu itu Bung Senior, saya artinya siap menghadapi BPK kalau ini jadi temuan kebilangan. Jadi SK mereka dilantik 5 April. Terhitung 4B-nya 1 April kan. Nah, ayo aku bilang silakan aja kalau memang temuan BPK, oke, saya siap aku bilang kan. Sehingga waktu itu dilantiklah eselon 4 itu hampir 200 waktu itu. Jadi semua eselon 4 itu terpenuhi waktu itu. Sejarahnya Pak Cilik gitu ya. Iya. Nah, itu. Sejarah waktu Jadi itu kan. kekurangan tadi itu temuan ya. Iya. Temuan. Ya sebenarnya itu temuan BPK. Jadi Artinya PLT ini kan temuan sebenarnya. Iya. Jadi senior. Saya sebelum senior bicara, saya hanya ingin buka angka. Dari 2M 142493 target anggaran dari Dinas Perdagangan ini terrealisasi hanya 1M 301-977-969. Jadi lumayan besar sih. Pertama lumayan silpanya lumayan besar. Yang kedua
Ya ternyata silpa banyak ditemukan di ya seperti ini, silpa banyak ditemukan justru di program teknis, tidak terlaksana. Ya silpa ini kan sudah jadi target. Kan begitu. Artinya Bukan. Jadi begini, ini kan program wajib senior. Program wajib ini coba dicermati dulu gitu loh. Ini program wajib gitu loh. Biarpun wajib, kalau mereka telinga rinjing, mana bisa? Muka tembok kah? Muka tembok, tatap aja, silpanya gede. Jadi saya coba prihatin, apalagi mendengar bahwa ini PLT udah 3 tahun. Ya ampun, dalam hati ini. Loh, kita kan bangga dengan silpa. Jadi jangan heran loh, Barito Timur namanya. Iya. Kalau silpanya kecil tuh bukan Bartim, Bung. Iya, artinya kalau silpa banyak itu untung lah, Bang Senior. Kira-kira. Oke. Ya. Oke. Oke, sekarang waktunya Bung Badowo sekarang. Ada waktu untuk ada. Tapi sebelum masuk Bung Badowo, ada SMS yang masuk Pak. Saya bacakan dulu ya. Oke, SMS yang masuk dari 1061. Selamat malam Bung Jos dan selamat malam untuk narasumber semuanya. Saya Udin di Simpang Bengkuang. Tolong Pak, bagaimana terkait dengan bensin? Kami selalu mendapatkan dari pengejar yang dari luar kota. Ini bagaimana fungsi perdagangan? Terima kasih. Bung Badowo silakan untuk Anda. Channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Yang mana ini? Waktu untuk Anda. Bukan menanggapi bensin atau apa ini? Semuanya Pak. Sekalian. Sekalian. Tadi ada SMS dari karena Bengkuang. begini, kalau masalah bensin, saya bolak-balik ke Banjar kemarin. Jadi di sana bensin memang di SPBU itu tidak dijual untuk mobil-mobil. Yang dijual di sana dikhususkan untuk sepeda motor. Ya memang itu. Iya, untuk rakyat kecil. Untuk rakyat kecil. Betul itu. Iya. Saya dari Banjar. Nah, persoalan sekarang adalah bagaimana perdagangan juga mengawasi penjualan bensin eceran dan lain sebagainya ini. Kenapa? Karena yang datang ini justru dari provinsi tetangga. Ya, otomatis dari rentenir itu. Iya, jadi kalau kita melihat, beberapa waktu yang lalu ada yang melapor ke saya. Dia bawa solar di dalam jerigen, 10 jerigen, di dalam mobil. Ditangkap sama penegak hukum. Isinya jerigen itu 200 liter. 20 liter. Ditangkap. Ya. Tapi kemudian kalau saya perhatikan, Iya. 30 literan itu. Iya. 10 sekali dia bawa dalam sepeda motor. Itu lebih 1 drum, Bung Senior. Ya, lebih kan 300 liter. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau yang lewat hari-hari itu 50 sepeda motor. Kali aja 300 liter berapa? 14.000 liter. Iya. Kenapa polisi diam? Itu salah satu. Kenapa perdagangan juga diam? Iya. Kita melihat. Ini kan penyimpangan sebetulnya. Ada apa? Ya, itu maksudnya gimana? Maksudnya mereka yang membawa ke Bartim atau gimana? Iya Pak. Ya, yang Perbandingan. membawa ke Bartim itu, sedangkan yang bawa solar 10 jerigen isi 200 liter aja ditangkap. Pakai mobil ya. Pakai mobil.
ini bawa pakai sepeda motor, per sepeda motor tuh rata-rata 300. Bukannya mereka justru di satu sisi membantu agar stok BBM di Bartim ini bisa bertahan dengan harga eceran yang demikian. Bukan membantu itu Bung Yandi. Harga eceran bensin kan 11.000. 11.000 dari 7.000 itu Bung Yandi. Ya pertanyaannya mereka jika tidak antar kita ada bensin nggak? Ya yang jelas tidak ada, cuma paling tidak memberatkan kan gitu. Makanya kalau kita setback berpikir seperti itu, ya seharusnya pemerintah daerah berpikir dong. Iya. Ya. Mereka kan cari untung gitu. Mereka cari untung. Iya. Kan begitu. Gitu kan. Jadi Sebenarnya begini loh. Ada banyak aturan yang terlanggar. Yang namanya itu kan tidak boleh secara aturan, gitu kan. Tapi mau menghindari penjualan premium karena masalah antrian dan rebutan misalnya, sehingga terjadi perkelahian. Tapi kenapa Pertamax sama Pertalite juga dijual ke pengecer yang untuk pedagang itu lebih mahal dari harga biasanya? Tanya aja di Longkang sama Ampah. Berapa mereka bayar? Aslinya Pertamax dan Pertalite juga di luar ke pengecer itu. Iya, gitu kan. Saya sering waktu ngisi minyak itu berbarengan dengan para pengecer kita kan. Iya, betul. Jadi Ampah itu ngantrinya, pengecer itu kadang-kadang kita juga jengkel lihatnya. Iya. Sebenarnya kita untuk supaya masyarakat ini pekerjaannya tidak terganggu walaupun ada aturan yang terlanggar, SPBU-nya yang harus atur. Mesinnya untuk pengecer tersendiri dah, untuk umum jangan dicampur. Mereka punya berapa mesin tuh banyak, tapi banyak yang nggak digunakan. Ya satu gitu kan? Iya. Ya, justru itu. Sebelahnya enggak. Jadi kalau bensin yang Artinya yang jelas pengecer ini kelihatannya kan kalau di SPBU Pertamax itu kan cuma 10.000 sekian. Tapi kalau di pengecer sudah 12. Jadi ada jauh selisih harga. Jadi kalau nggak salah ya Pak Cilik ya, mereka harus melebihi dari harga angka yang ada di pasti itu Rp300 per liter. Iya, paling tidak ada untuk penembaknya kan gitu. Kalau nggak salah. Kalau Pertamax kan 9.200. Ya. Itu melanggar loh. Melanggar loh. Ya pasti lebih. Contoh bensin ini pengalaman saya waktu saya masih melangsir minyak pakai mobil Kijang saya. Itu saya isi 150 liter sampai 250 liter. Jadi untuk 1 liter harga resmi adalah 64.50. Nah, jadi istilahnya apa? Karena premium, karena premium tidak ada di tempat kita. Akhirnya orang luar bermain. Ya justru itulah. Jadi itulah gunanya tim dari perdagangan itu kan membuat headnya kan gitu. Kita menyampaikan ini supaya jadi perhatian dari Dinas Perdagangan. Mereka harus tahu kenapa bisa begitu. Pengecer nih lenggang kangkung ke sini. Iya. Emang itu artinya yang jelas kalau sudah ada headnya mereka tidak berani naruh harga mahal, Bung. Ya, tidak biar harganya 10.000, 11.000 per liter karena kita butuh tetap kita beli. Tapi kalau dinas perdagangan yang menentukan headnya saya kira mungkin tidak sampai segitu loh, Bung Senior. Iya betul. Artinya mereka turun tangan. Itu tugasnya, salah satu tugas kita. Ya misalnya premium walaupun dari mana datangnya dari langit kan, misalnya paling mahal 9.000 misalnya kan. Pak Cilik, perbedaan dagang tuh begini. Begitu head ditentukan, anggap saja 9.000. Iya. Mereka pengecer oke. Liternya berkurang. Iya. Itu bisa terjadi cuma artinya itu bisa terjadi cuma tidak terlalu memberatkan masyarakat kan. Saya Cuma jadi tugas perdagangan ini bukan hanya mengontrol harga. Iya termasuk ukuran tadi kan. Ngapain tuh seksi meteorologi kalau begitu? Jadi begini, teman-teman narasumber dan juga pendengar di radio masing-masing. Iya. Coba beli bensin Pertamax, Pertalite dari mesin yang pakai putar kumpa itu, yang Pertamini. Iya. Itu rata-rata
1 liter itu kurang sekitar 200 cc. Iya. Saya beli dan saya bakar pakai literan saya. Ternyata kurang. Nah itu perlu diperhatikan. Iya, Makanya takarannya kenapa lagi. perdagangan tidak ambil tindakan terhadap pemini ini. Iya. Dilakukanlah tera ulang. Kalau selang saluran pompa itu ke mobil, ke sepeda motor, dipotong aja 10 cm. Kita kurang berapa mililiter minyaknya. Karena menurut pabrik yang mengolah atau industri rumahan yang membuat pomini itu, selang itu saja isinya 5 liter. Kalau dipotong ya berkurang ya. Dengan tangki minyaknya yang dari kaca itu 5 liter. Jadi isinya yang tangkinya sama selang itu 10 liter. Jadi kalau dia pas, selangnya itu dipotong, maka yang 5 liter dari tangki yang transparan kaca itu dia ngalir sampai titik dasarnya 5 liter pas. Tapi kalau dipotong, maka jelas Belum habis lah. iya. Itu saya sudah ukur itu. Nah, itu persoalannya. Jadi bagaimanapun juga sebetulnya kalau premium ini rada-rada susah juga mikirnya. Kan premium ini kan akan dihilangkan juga di pasaran. Ya, simpel aja senior, saya pikir. Ini hak masyarakat berarti tolong salurkan persoalan teknis nanti bagaimana. Tolong ini perdagangan tupoksinya gitu loh. Ya kan? Iya. Justru itu kalau perdagangannya juga tidak bergerak. Yang punya video siapa? Ya. Oke, Bung Senior ada SMS masuk, Bung Senior tanggapi ya. Sebentar Bung Jos, aku mau tanya sama Pak Cilik. Pak Cilik, sudah dipikirkan gak bikin rekomendasi yang 1 poinnya itu, Pak? Iya. Itu sudah sangat kita pikirkan, Bung Yandi. Karena satu itu yang poin ketiga rekomendasi itu menindak tegas dan memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak menjual jatah hak rakyat Barito Timur untuk jenis premium bersubsidi. Iya, artinya rekomendasi kita itu sudah kita pikirkan. Cuma tergantung mereka berani tidak kan gitu. Iya. Oh begitu. Iya. Saya ini pansus sudah mikirkan enggak ini apa membuat rekomendasi ini gitu loh. Menindak tegas dan memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak menjual jatah hak rakyat Barito Timur untuk jenis premium bersubsidi. Itu sih betul aja. Iya. Itu cukup. Cuma persoalannya yang melakukan penindakan ini siapa? Ya. Makanya Bung Senior kalau perdagangan ini susah untuk melakukan tindakan, mereka tidak akan untuk membentuk tegas, Bung Senior. Iya, makanya yang melakukan tindakan tegas itu kan perdagangan. Iya. Tapi di atas perdagangan kan ada lagi di atas. Iya. Nah, artinya sementara tupoksi itu dimiliki oleh perdagangan kan begitu. Tapi kalau mereka tidak mampu dan tidak punya nyali untuk melaksanakan juga percuma. Artinya yang jelas Bung Senior, pansus sudah merekomendasikan seperti itu, Bung Senior. Dan pansus itu bukan eksekutor. Ya. Eksekusi di lapangan memang mereka yang terkait dengan hal itu. Iya. Nah, kemudian saya beralih sedikit ke hal lain. Nah, ini masalah perdagangan. Kalau dulu dengan perindustrian ya, jadi satu. Iya. Pertanyaan saya, ketika saya menjadi direktur operasional tahun 2010, kemudian lanjut sampai 2013, lanjut ke 2013, itu ternyata perdagangan pernah melakukan renovasi terhadap pabrik rotan yang ada di nilainya hampir 1 M. Nah, pada waktu itu saya protes. Kenapa direnovasi tetapi tidak dimanfaatkan? Ya sekarang lihat aja pabrik rotan di Bambulung itu. Jadi apa? Jadi sarang penyamun. Ya.
Jadi sarang penyamun. Dari sarang penyamun. Iya. Ya, yang Yang penting tinggi. dari 1M kan udah dapat untung senior. Iya. Oke. Nah, persoalannya hal-hal seperti ini justru membuang-buang duit rakyat. Iya. Tapi sudah jalan hampir 10 tahun tidak diapa-apain. Padahal itu tanggung jawab pemerintah daerah sudah. Karena dulu itu adalah dari APBN, sumbangan dari pusat itu. Iya. Nah, jadi persoalan-persoalan seperti ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Seharusnya dimanfaatkan dong itu. Paling tidak, kalau pabrik rotan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk industri rotan dan lain sebagainya dan berbagai alasan, jadikan itu tempat isolasi COVID-19. Ya, paling tidak untuk gudang, Bung Senior. COVID-19. Iya, COVID-19 juga bisa. Ya, Termasuk gudang-gudang rotan yang ada di Pematang Kara itu kan banyak yang punya masyarakat itu kan gitu. ya itu. Jadi akhirnya apa? Tidak jalan juga semuanya. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah bagaimana sebetulnya pemerintah daerah memanfaatkan aset-aset yang ada. Iya. Supaya pertama ada nilai. Nilai tambah. Iya, nilai tambah. Yang kedua, itu kan menyerap tenaga kerja sebetulnya kalau itu Ya. berfungsi. Yang ketiga, ada pemasukan untuk daerah. Nah, itu sebetulnya. Karena saya capaian PAD kita berapa sampai hari ini? Dari target, berapa persen Pak Cilik? Sampai akhir Maret aja kita tahu yang sampai ke Apalagi PAD, APBD aja sekarang itu belum sampai 20%, Bung Senior. Nah, makanya, jadi silpanya nanti, wah, silpanya yang hebat nanti. Artinya apalagi PAD kita yang APBD kita aja belum sampai terrealisasi sampai 20%. Tapi jujur saja, masyarakat yang akan menderita. Karena apa? Daya beli pasti turun jika silpa terus begini. Ya, itu kan berarti kan rencana-rencana pembangunan itu tidak jalan. Iya, betul. Dan tidak mampu dilaksanakan. Artinya yang jelas Bung Senior, apabila memang banyak silpa, orang dari pusat kan melihat bahwa ini uang yang dikasih saja tidak habis. Ya itu. Jadi buat apa kita tambah katanya kan? Ya kita kasih ke Bartim saja WTP lah ya, biar banyak sisa jadi daerah kita bisa tarik dana untuk daerah-daerah yang lain. Iya. Jadi Jarurang Banjar kita himungi nih. Iya. Dari pusat melihat kemampuan penyerapan dana itu begitu rendah, dianggap bahwa kita mampu dengan modal sendiri. Sehingga akhirnya dari pusat itu akan berkurang bantuan ke daerah kita. Yang kita mampu. Artinya yang jelas di Kalteng itu coba dilihat setiap daerah itu adalah anggaran yang di bawah 1 triliun kan? Ya. Kalau kita ini belum pernah mencapai 1 triliun kan? Tapi begini, untuk menuju ke arah profesionalisme senior yang memang sama Pak Cilik adalah berpengalaman, terutama Pak Cilik berpengalaman di birokrat sekian lama malang melintang. Satu yang ingin saya tanya, boleh ya? Boleh, silakan. Ya. Apakah untuk naik jabatan seseorang itu harus meelang? Iya. Iya, oke. Itu Cilik jawab dulu. Iya. Artinya semasa waktu saya kepala BKD dulu tidak pernah terjadi seperti itu, Bung Yandi. Tidak pernah terjadi ya. Iya, bagaimana? Bailang itu apa tujuan bailang itu kan? Sekarang kita jujur saja, saat ini bagaimana? Nah, kurang tahu aku Bung Yandi, itu tugas Bung Senior jawab. Iya. Oke, silakan. Begitu. Saat ini bagaimana? Silakan senior. Bila itu yang terjadi, itu yang bikin hancur, Bartim. Iya. Jika yang didasarkan pada baelang, nah itu yang bikin hancur Bartim. Belang atau baelang? Ini jujur, Pak. Baelang. Aku gagal paham jadinya tadi. Jangan belang. Iya. Kalau bailang lagi. Baelang.
Nah ini saya ulang. Jabatan, kalau jabatan itu memang boleh angkat jempol gitu. Karena di sana berbagai penilaian itu bisa masuk. Di mana itu? Kalau lelang, Kalau lelang, ini beelang. Ini beelang. Beelang tergantung pandainya bersilar tidak. Oh iya kan? Jadi kalau itu yang diprediksi oleh siapa yang prediksi itu? Kalau keadaan Bartim begini, berarti kan konsep beelang ini yang lebih dominan. Ya kemungkinan. Kalau kita melihat ngotot-ngototannya harus begini atau begitu, ya selera yang bermain. Banyak golongan 4A kok. Selera kan? Tapi 3D yang jadi kabit. Banyak yang golongan 3C, ya kan? Tapi 3B udah jadi kasih. Ya, itu kan tergantung selera, Bos. ABS kan? Selera. Ya kan ABS asal bapak senang kan? Kan begitu orang Jakarta bilang. Ya. Jadi kalau itu buka aja, kita ngapain kita sembunyikan, ya kan? Anda mau bikin Bartim hancur kah? Ya. Kan begitu. Artinya tidak ada yang profesional, ujung-ujungnya kan duit. Iya, Anda kan? mau bikin Bartim hancur kah? Kalau Makanya begini. yang tadi kalau itu berarti kelihatanlah SDM Bartim itu sangat rendah dibanding kabupaten lain. Kalau zaman Pak Jain dulu, Bung Senior, kata mereka kalau SDM itu semua dari Megantis. Siapa? Kalau SDM itu zaman Pak Jain dulu semua dari Megantis, kata mereka kan. Kada jua. SDM itu ya itulah singkatan singkatan Iya. olok-oloknya semua dari Iya. Bartim. Itu Saya aja. tidak tahu ya. Nah, ya. Setiap anggaran pasti ada peningkatan pembinaan aparatur di Iya. sini. Tapi kok udah meningkat ya? Ya Aku aja jarku zaman Bung Senior. Aku aja zaman Pak Jain itu jarku 7 kali di kepala bidangan kabit. Hanya bisa langsung naik ke eselon 2 kan. Ya. 7 kali aku bolak-balik di eselon 3 kan dilantik. Ya. Pakai jas. Pengalaman. Nah kalau semua dari Megantis, kenapa tidak buru-buru saya yang dilantikan gitu? Bung Jos, Bung Yandi, Iya, silakan. Ya. kan pengalaman jadi inspektorat. Jadi sudah hafal benar pusat-pusat. Kalau pengangkatan pejabat eselon itu sesuai dengan profesional, sesuai dengan keahlian, basicnya, kita percaya Bartim tidak seperti ini. Ya ini kan selera. Nah, berarti kalau berdasarkan selera ceritanya lain lagi. Apalagi kalau beelang. Kalau misalnya memang ingin membangun Bartim, ya kan? Ya lakukan secara profesional gitu loh. Ya, harusnya. Tapi apa ada rasa sense of belonging terhadap Bartim? Saya tanya juga. Gini aja deh. Udah kita masa lalu kemarin sudahlah. Ya bukan masa lalu ini. Ini yang Nggak maksudnya yang kemarin-kemarin sudahlah. Kita mau lihat yang dalam waktu dekat ini. Kita kan bagaimanapun ada rekom dari Pansus untuk melakukan penataan yang luar biasa terhadap birokrasi. Karena memang ini sudah tidak dari LKPJ udah kelihatan hancur gitu loh. Ya. Ya. Dari LKPJ ini udah kelihatan hancur. Justru seperti ini Kita mau lihat ke depan ini dalam waktu dekat ini ada tidak penataan secara bagus besar-besaran yang memang menuju ke arah perubahan, menuju ke arah penataan yang baik, profesional. Udahlah yang kemarin kita hanya pengalaman aja kan. Pengalaman saja lah, ya kan? Ya. Tapi jangan jadi terus-terusan. Ini periode sudah tidak terlalu lama lagi mengejar mewujudkan visi misi itu yang susah. kada sempat lagi, Wal. Ya, tapi apabila semua lini bekerja sama, ya minimal 60% gitu kan? Ya minimal 20% tercapai lah. Nah, Pak Cilik yang di narasumber. Kalau kami di Banjar, ini kan saya 27 tahun di Banjar.
Jadi ujar kami di Banjar itu bahasa simpun walai. Ya setuju, silakan bahasa simpun, tapi tetap perhatikan yang namanya prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi misi mewujudkan Bartim sehat, Bartim cerdas, Bartim sejahtera melalui pemerintahan amanah. Nah, amanahnya ini tolong dilaksanakan deh di sisa periode terakhir. Tolong deh dilaksanakan amanahnya ini di sisa periode terakhir. Ya, kan? betul. Tapi pertanyaan Kalau saya tidak, lagi, kami akan bikin tulisan sejarah terjelek. pertanyaannya, Dan itu akan dibaca sampai anak cucu Anda. Gitu loh. pertanyaannya apakah para petinggi di Bartim ini punya rasa memiliki tidak? Ini persoalannya. Oke, Ya. kita makanya saya bilang senior. Sudahlah yang kemarin dijadikan pengalaman. Mari kita dorong. Pansus kan bahasanya mendorong nih. Ya kan? Saya lihat selalu, saya udah 3 kali baca. Kemarin 2 kali, udah 3 kali saya baca. Mendorong untuk melakukan penataan birokrasi besar-besaran. Wah, Ya. pansus Reformasi mendorong. birokrasi kan. Iya betul. Sebenarnya tujuan pansus itu kan sudah memberikan rekomendasi, berikan Ya. kata. Itu sebenarnya untuk melangkah ke depan lebih bagus, supaya ada perbaikan. Tetapi pertanyaan, apakah kalau itu tidak dilaksanakan, bisakah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Bartim? Jadi dengarkan ya masyarakat Bartim. Jika ada pejabat yang ngomong, yang bicara, artinya kenapa Pak pengangkatan persoalan pejabat demikian? Karena ada beelang, karena ada suara datang. Pejabat itu bodoh. Pejabat itu berarti sama sekali tidak ada kepintaran dalam kepalanya. Jika ada yang ngomong pejabat seperti itu, dengarkan masyarakat, dengarkan ASN. Pejabat itu bodoh. Artinya tidak punya kemampuan. Nah. Nggak ada. Berarti yang dia incar adalah elangnya itu. Artinya jabatan menukar aja namanya. Ya. Bahilang. Mari pejabat-pejabat tinggi di Bartim, bantu kepala daerah sekali ini. Bantu melaksanakan ujungnya itu. Sisa periode sedikit lagi. Nah, melaksanakan pemerintahan yang amanah. Anda semua yang menjadi pejabat harus amanah di sini. Bukan hanya dibebankan kepada kepala daerah. Anda semua harus amanah. Kalau Anda ingin pengangkatan itu didasari dari beelang, saya ngomong di sini, gak ada jauh dari amanah. Anda berdosa besar terhadap Bartim. Ini pesan kita ke masyarakat dan ke kawan-kawan ASN, jika ada bicara pejabat seperti itu, pejabat itu bodoh. Nah, saya tidak mau kalah juga nih dengan senior kita nih. Oke. Demikian, Bung Jos. Oke, baik. Oke, kita dinginkan dulu. Bu Juwita, ada waktu untuk Anda. Apa yang bisa Anda pandang di sana? Silakan. Ya, terima kasih. Salam hormat buat semua narasumber dan para pendengar setia radio. Dari obrolan dari beberapa narsum tadi, lumayan. Apa yang saya bilang lumayan Panas. panas. Tapi saya yang mendinginkan. Iya. Jadi begini, bicara tentang dinas perdagangan sesuai dengan tema pada malam hari ini, saya nggak terlalu jauh berpendapat. Saya lebih ke LKPJ ya, temuan pansus. Nah, dan saya lebih mensupport yaitu dari pansus yang tadi disampaikan oleh ketua pansus sendiri bahwa dari sana ada catatan yang atau rekomendasi yang meminta kepada dinas terkait untuk membentuk tim. Nah, pertanyaan saya satu lagi, apakah tim itu memang sudah ada? Tim untuk audit di beberapa tempat untuk mengetahui rata-rata harga di beberapa tempat, khususnya di Barito Timur, seperti head premium atau bahan bakar lainnya
belum juga bahan-bahan sembako yang lain. Jadi pertanyaan saya, apakah tim Iya, itu sudah sepertinya dibentuk? kalau Satgas sih belum kita dengar lagi Nah, ada itu. itu. Nah, karena kalau menurut pendapat saya sendiri, tim ini sangat cocok dan sesuai untuk meminimalisir, artinya untuk menyamaratakan harga di beberapa tempat yang berkaitan dengan nilai rata-rata. Artinya nilai rata-rata harga itu jadi nggak terlalu beda. Jadi itu ketika harga dagang, harga jual oleh masing-masing pedagang itu bisa diukur, artinya dengan hasil survei yang sudah dilakukan oleh tim. Mungkin itu salah satu. Dan tadi ada bahasanya tera ulang itu mungkin dikaji kembali oleh tim-tim itu juga. Itu satu. Dan yang kedua tadi tentang dinas ini bagaimana upayanya untuk memaksimalkan, artinya memaksimalkan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi untuk anggaran-anggaran yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat itu yang lebih diprioritas, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan internal terkait. Jadi harapan saya sebagai masyarakat ya, kalau memang toh ada namanya yang subsidi, yang memang itu hak untuk rakyat kecil, kenapa enggak? Jadi kenapa enggak? Jadi enggak usah seperti yang saya bahasakan kemarin-kemarin, enggak usah terlalu direm lah. Kalau memang itu untuk sentuhan-sentuhan untuk masyarakat kecil, artinya yang memang sangat memerlukan. Jadi itu kan memang ada hak buat masyarakat kecil, kenapa enggak? Ekonomi kerakyatan. Jadi, iya, di situ tadi. Mungkin itu harapan saya melalui rekomendasi Pansus tadi, yaitu Pansus mendorong dan kita juga mengharapkan. Jadi saya sebagai masyarakat mengharapkan, Pansus mendorong, saya mengharapkan itu bisa ditindaklanjuti. Artinya bagaimana memang untuk perdagangan ini pengaruhnya sangat sangat penting sekali untuk masyarakat kayak gitu. Jadi jangan hanya di premium sih sebenarnya, untuk jualan-jualan yang lain juga perlu untuk dimonitoring, untuk dimonitoring juga. Kayak harga karet kalau memang bisa itu ya sekarang berkisar 9.000 per kilogram kalau saya nggak salah dengar. Gimana dari masing-masing pembeli itu supaya ada keseragaman harga itu, karena Batu Timur juga salah satu penghasil karet yang cukup lumayan, atau petani karet cukup lumayan banyak. Jadi itu Bung Jos, harapan saya tadi yang tim tadi memang betul-betul itu bekerja. Yang kedua ya saya harapkan supaya hasil survei harga tadi itu sama. Dan yang ketiga yaitu misalnya kalau memang ada subsidi itu yang nggak usah terlalu direm-rem lah itu kalau memang ada itu. Bung Jos, silakan lanjut. Oke, 10.25 informasi terbaru Pak untuk karet di Karanglangit Rp10.000 per kilonya. Dari 2001 pedagang tidak akan berani razia Pak terkait dengan harga head ini, karena yang punya minyak siapa sih? Bos kan? Iya. Kemudian dari 6092 tolong di stop pengecer dan dari lain daerah yang masuk Barito Timur. Ini mungkin tugas DPR. Oke, baik. Terkait dengan perdagangan tahun 2020 kemarin, data yang kami simpun di rekaman kita, yaitu bahwasannya harga head tidak terkontrol atau tidak dikontrol oleh perdagangan. Terlihat di situ harga head sendiri melampaui batas yang dianggarkan. Oke, baik. Bung Yandi, ada dari Pak Cilik dulu. Pak Cilik, ada waktu tinggal sedikit Pak Cilik. Kata terakhir untuk Anda sebelum Bung Jos, para pemirsa radio semua dan para narasumber yang saya hormati. Pada intinya harapan kita selaku Pansus itu supaya perdagangan itu betul-betul menjalankan tupoksinya, tugas dan fungsinya kan gitu, untuk mensejahterakan masyarakat Barito Timur. Tolong harga dikendalikan dan lain sebagainya, dan tolong itu nanti agar Satgas dibentuk lah.
dan libatkanlah para istilahnya polisi termasuk Satpol PP dan juga dan Ramil kan misalnya pada Kuramil libatkan dalam satgas itu sehingga bisa mereka untuk menindak misalnya ada pedagang-pedagang yang nakal kan gitu. Dan saya yakin nanti mungkin melalui perdagangan ini siap aja kan membahas perdanya nanti ajukan perda yang tentang ini kan tentang pengendalian harga ini kan gitu. Termasuk juga perda tentang pembentukan pansus ini. Jadi kalau memang ini tidak bisa dikerjakan oleh perdagangan, nanti mungkin akan kami usahakan masuk melalui perda inisiatif DPR nanti Bung Jos. Betul. Ya. Ya. DPR punya hak inisiatif. Ya, artinya inisiatif DPR nanti. Kalau memang perda, artinya pemerintah daerah tidak memikirkan tentang perda pengendalian harga ini, Bung Senior. Ya, betul. Nanti DPR akan jangan perda-perda yang sifatnya ini yang dimunculkan, tapi yang urgen ke masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat luas, justru perda-perda itu yang dibutuhkan. Iya, artinya yang jelas nanti melalui Bapemperda kita usulkan perda tentang pengendalian harga ini, Bung Jos. Iya. Saya kira itu saja teman saya, Bung Jos. Oke, Jadi baik. kurang kami mohon maaf. Oke. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bung Senior Bado, silakan Pak untuk kata terakhir. Halo Bang Senior Bado. Halo Bung Bado, masih dengar? Oke, baik. Bu Juwita, silakan Bu sebelum berpisah. Ya, saya hanya lebih menegaskan kembali ya untuk harga. Ini untuk harga semua yang semua harga lah. Ya, jangan cuma satu unit atau satu jenis untuk benar-benar diseragamkan. Dan saya juga lebih ACC atau setuju yang dari penelpon nomor yang terakhir tadi. Kalau untuk harga karet atau yang BBM ya, Bung Yos, ya. Yang BBM yang tidak boleh mengecer dari luar. Saya ACC banget itu. Kalau memang bisa ya khusus orang Barito Timur lah yang mengecer, nggak perlu orang dari luar toh kan untuk kesejahteraan masyarakat Barito Timur. Itu saja Bang Jos, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bung Senior Bado masih bisa mendengar? Oke, Bung Jandi ada waktu untuk Anda untuk kesimpulan dan closing statement. Ya, sebelum masuk pada kesimpulan, saya ingin sedikit mengupas terkait dengan perindustrian. Saya juga ada kebingungan besar di sini mengenai perindustrian ini ya. Kenapa? Karena perindustrian ini juga salah satu hal yang dapat meningkatkan jika peran kinerjanya baik untuk masyarakat, terutama untuk IKM, industri kecil menengah. Beda dengan UKM ya, UKM dengan IKM, industri kecil menengah. Termasuk sedikit Bung Yandi, termasuk ini ada keluhan masyarakat, masalah industri listrik kita nih kan. Nah, betul. Itu juga harus industri listrik kita ini kan juga masyarakat meminta, ini bukan hanya istilah pengusaha yang menggunakan jasa listrik kan, tapi termasuk anak-anak kita yang lagi ujian ini kan. Betul, jadi ya ujian-ujian begitu kan itu dibutuhkan jangan sampai dibutuhkan listrik kan gitu. Mati hidup juga kan. Ya. Terus bagaimana dengan yang di desa yang tidak ada listrik itu juga harus dipikirkan. Gitu kan. Artinya minimal pemerintah Barito Timur menyiapkan mesin genset cadangan kan untuk Barito Timur kan gitu. Saya ingin tanya sebenarnya, Dekranasda. Tapi termasuk itu Bung Yandi, kami pernah ke PLTO kita yang ada di Jaweten. Katanya listrik di situ sudah dipasok ke PLN katanya. Tinggal yang ngatur ke PLN katanya kan gitu. Oh iya. Oh gitu ya? Iya. Jadi itu saya kira minimal Barito Timur lah, jangan sampai ya kalau pasokan dari luar kurang kan minimal untuk Barito Timur apa yang tidak dicukupi kan gitu. Iya. Nah jadi itu salah satu adalah industri kelistrikan kita ini memang perlu juga diberikan masukan kan gitu. Iya betul. Nah jadi gini. Jadi saya ingin berbicara tentang peran penting di perindustrian ini mengenai
Dekranasda ya, Dewan apa namanya? Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Barito Timur itu ada ya di sini ya. Karena itu juga bagian tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kemarin di 2020 gitu kan. Masuk pada itu. Jadi aku ingin singgung sedikit persoalan perindustrian lah. Di sini ada anggaran Dekranasda 102.645. Saya kok tidak melihat laporan kinerja capaiannya ya? Saya tidak melihat sama sekali kinerja capaiannya. Menggunakan anggaran yang lumayan besar, tidak terlalu besar sih anggaran ini. Tapi persoalannya sekarang di indikator ini disebutkan berapa jumlah IKM di sini kan? Jumlah IKM di sini kan disebutkan begitu banyak nih. Mungkin itu gara-gara COVID dan alasannya kan sehingga tidak terlaksana itu. Kira-kira tapi anggarannya 102 juta ini. Ini siapa yang melaksanakan? Artinya yang jelas kayak Koni kemarin kan pelatihannya itu tidak terpakai karena alasan COVID kan gitu. Karena pembinaan itu kan gitu. Tidak bisa mengumpul orang. Iya. Ini ada program pengembangan Dekranas Kabupaten Barito Timur. Beberapa teman sudah saya tanya. IKM ini saya tanya gitu loh. Ya kan? Termasuk juga gitu loh. Ya kan? Apakah ini ada dibeli oleh mereka Dekranas gitu kan? Bagaimana loh? Kegiatan-kegiatan pameran biasanya itu kan mengembangkan apa namanya kerajinan home industry yang produksi daerah gitu. Ya, termasuk bajakah itu kan? Ya. Termasuk bajakah. Ini program 102.645 ini di mana programnya pada masa pandemi kemarin ya? Karena di sini di pameran 0% gitu loh. Berarti tidak ada pameran gitu kan? Nah sekarang ini program apa? Siapa yang melaksanakan ini? Siapa yang melaksanakan ini? Ini pengembangan Dekranas Kabupaten. Antara program yang satu ini dengan program seperti pameran itu kan harus berkeseimbangan, berkesesuaian. Sementara program yang lainnya 0 tidak terlaksana, kok ini terlaksana? Ini duitnya kemana ini? Saya bingung, ini program ini ada, tapi kok di sini yang satu program yang harusnya bersentuhan, saling berkaitan, kok tidak terlaksana gitu loh. Nah, ini juga pengembangan kegiatan IKM luar daerah. Kok ada pengembangan kegiatan IKM luar daerah? 53, 50. Saya ingin tanya begitu banyaknya IKM di sini. IKM apa aja kemarin dikirim nih? Sementara IKM yang di dalam ini hanya persentase yang dilaporkan begitu besarnya gitu kan. Nah siapa IKM yang berangkat ke luar daerah dalam masa pandemi kemarin melaksanakan program ini? Ini juga saya tidak melihat ada keterkaitannya gitu. Ya, makanya antara kegiatan anggaran dengan capaian kinerja tidak sinkron. Mungkin DPRD perlu mempertanyakan satu saja titipan saya pertanyaan. Yang melaksanakan program ini siapa? Dekranasda atau siapa? Ya. Nanti kalau kita RDP dengan Dinas Perindustrian akan kita pertanyakan Bung Yandi. Iya. Yang kedua, tuh kenapa PLT 3 tahun juara bertahan? Iya. Juara bertahan. Kok bisa-bisanya gitu kan? Tapi oke lah, saya bilang, yang di belakang ini kita udah nggak lihat lagi lah. Ke depan ini tolonglah, saat di ujungnya itu adalah dengan melaksanakannya dengan pemberitaan yang aman. Tolong sekali ini itu laksanakan. Termasuk Kepala Dinas Pendidikan juga PLT, Bung Yandi. Ya, tolong sekali ini itu dilaksanakan yang namanya amanah itu. Itu janji kepada masyarakat. Amanah itu di samping janji pada masyarakat, janji pada Tuhan, Bung Yandi. Janji pada Tuhan. Tolong itu satu saja.
Iya. Ke depan ini tolong itu dilaksanakan. Nah, kebetulan suara senior itu ada, siapa tahu Ya. senior bisa Senior, berikan kesimpulan. senior silakan sebelum kita berpisah silakan. Ada waktu untuk Anda. Baik. Jadi berbicara amanah, ya kalau orang mengerti amanah. Bagaimana kalau dia nggak ngerti amanah? Emang gua pikirin katanya. Loh iya. Kalau Jadi saya orang kira yang Bu, ngerti amanah, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat. saya pikir begini Bung Senior. Wakil Bupati itu kan sangat mengerti kan Habib itu kan. Ya, harusnya memberikan penjelasan tentang amanah itu apa. Iya. Karena itu visi misi mereka berdua kan pasangannya kan gitu. Atau begini saja lah. Ini sangat sederhana loh. Kita tidak usah melarikan amanah itu ke pengertian yang terlalu luas. Yang sederhana saja. Kembalikan ke pasal 62 ayat 1. Cukup. Amanah sudah itu. Ya, bunyinya apa nih, Bang? Itu kan sumpah jabatan, sumpah dan janji. Saya berjanji, saya bersumpah memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan seluruh-seluruhnya demi nusa, bangsa dan masyarakat. Selesai. Amanah sudah. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kan itu. Ya, selesai, itu amanah sudah. Iya. Ya itu kan yang tertulis. Tapi apakah mereka mau memaknai hal itu? Ya, ini yang soalan. Yang tertulis Masuk bawang pun. apakah itu bisa mereka praktikkan? Karena bila secara umum yang namanya amanah itu, bila bersumpah dia akan laksanakan. Bila dia berjanji dia tidak ingkar. Iya. Bila dia bekerja dia sesuai dengan aturan. Itu yang Iya. namanya amanah. Iya, iya. Gitu loh. Ya, itu tanggung jawab kepada Tuhan sebetulnya. Artinya di samping pada manusia juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kan. Kalau itu terlalu berat, ayolah sudah kita kembali amanah itu sesuai dengan pasal 62 ayat 1. Selesai, clear. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi Sudahlah, itu amanahnya. Clear and clean kan. Clear and clean. sebenarnya siapapun yang melanggar sumpah janjinya itu sebenarnya sanksi sebetulnya. Ada sanksi sebetulnya. Ya berarti tidak amanah dong. Iya. Lah iya kan, karena tidak menjalankan amanah ya tidak amanah dong. Iya. Coba kalau kayak di Jawa Bung Senior. Sumpah itu pakai sumpah pucung Bung Senior. Apalagi kalau sumpah itu sudah berhubungan dengan Yang Maha Kuasa sana. Iya, betul. Termasuk janji juga sama kan. Ya boleh disaksikan oleh hakim, oleh jaksa, oleh siapa. Itu janji. Tapi semuanya itu coba lihat. Apakah sumpah janji itu ada sanksi? Tidak kalau tidak dijalankan. Coba tolong dilihat ini. Artinya nunggu mati aja ya Bung Senior. Ya. Nunggu mati aja banyak tahu kan kita. Nah itu. Satu itu. Yang kedua. Tapi masalah PLT itu. Kita lihat aja. Kalau PLT-nya sudah lebih setahun. Apalagi sampai 3 tahun. Itu kan menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Iya. Apa dengan dia? Apakah kepala dinasnya tidak mampu? Iya. Tidak mampu. Justru kepala dinasnya disenangin. Ya. Kenapa disenangin? Karena dia ABS. Artinya begini Bung Senior, tidak mampu itu dalam artian luas Bung Senior. Iya. Tidak mampu segala-galanya kan gitu. Tidak mampu menghindar. Bukan persoalan tidak mampu. Ya. Kalau itu tetap dipertahankan berarti disenangi. Ya kan? Ya, benar juga, benar. Ya. Karena sekarang makanya tadi saya bilang tergantung selera. Ya. Ya, Itu iklan Indomie sih ya. iya. Selera. Lain Iya. kalau seperti di Jakarta dulu zaman Ahok segala itu ada lelang jabatan. Itu bukan main-main. Karena yang penilaiannya itu bukan sembarangan. Berarti BKD itu keberadaan BKD di Bartim ini simbolis aja dong. Senior, kalau begitu. Simbolis aja dong dia. Ya BKD, tapi di atas semuanya itu kan sekda.
Ya, tapi berarti kan simbolis saja dia. Ya makanya kan tadi itu selera. Oh, iya. Oh iya kan kita balik ke sana. Gak usah ngalor ngidul. Betul. Semuanya itu kan selera akhirnya. Iya. Berarti kan Ini penilaian masyarakat. jadi minta maaf Pak Cilik. Memang Pak Cilik pernah menjadi kepala dinas BKD ya. Iya. Tapi dalam keadaan sekarang ini dari ungkapan senior Pak Badowo, saya bertanya kepada senior, berarti BKD simbolik dong. Artinya ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu hampir semua dinas kayak gitu, Bung. Oh, iya. Iya. Itu kan Bung Yani. ada jenjang kan betul. Iya. Layak dia menjabat. Nah kalau di perusahaan swasta lebih ketat lagi. Yang namanya asesmen itu tiap 6 bulan sekali. Kehadirannya, aktivitasnya, kemampuannya mencapai tujuan yang direncanakan. Masalahnya kan biasanya itu hasil bagaimana capaian kinerja itu kan dilakukan oleh BKD kan. Lah justru itu kan asesmennya di situ. Ya, nah ini kan lihat dari LKPJ ini kelihatan sekali capaian kinerja apa-apaan ini. Ya itulah. Termasuk fakta integritas kalau perlu dibuatkan, Bung Yandi. Bicara fakta integritas itu memang wajib dan harus gitu Iya. kan. Itu bicara fakta integritas karena apa? Seorang pemimpin dengan fakta integritas belum menjamin kepemimpinan dia memang akan sebaik dan sebijaksana mungkin. Tapi tanpa fakta integritas juga seorang pemimpin itu bukan pemimpin namanya. Lanjut senior. Oke, baik. SMS yang masuk 2880 zaman sekarang siapa yang dekat bos itu yang mendapatkan atau daftar urut kedekatan. Senior, silakan. Ada 1 menit ada. Itu pendapat masyarakat kan? Ya. Iya kan? Iya betul. Nah, itu berarti bahwa masyarakat pun melihat hal-hal seperti ini. Bisa menilai. Bisa menilai. Jadi jangan dianggap masyarakat ini bodoh. Saya salut dengan pendapat-pendapat masyarakat seperti itu. Karena mereka memperhatikan ternyata, bukan apatis. Ya. Iya. Iya kan? Iya betul. Ini dari mana beliau ini? Dari desa mana atau dari mana? Dari ujungnya 2880, Bung. Ya, di daerah mana itu? Tidak menyebutkan. Rahasia, Bung Senior. Rahasia itu. Ya, Rahasia itu soalnya nanti kalau ketahuan nanti bisa ada finisnya, Bung Senior. Iya. Tidak apa-apa. Jadi kalau melihat seperti itu, masyarakat ternyata juga memperhatikan apa yang terjadi di tempat makannya juga timur. Iya. Iya. Artinya pada intinya senior masyarakat itu cuma diam kan gitu. Padahal di dalam hati mereka semua sudah tahu kan gitu. Mereka melihat itu dan menilai dan mereka ingin melihat perubahan ke arah yang baik. Itu kritisi dari masyarakat. Iya. Seharusnya itu kalau para pimpinan timur di sana bukan injak sini injak sana. Pakai aji mumpung lah, Bung Senior. Ya. Karena banyak juga yang misalnya tahu tapi karena tidak berani melawan atasan, inggih. Abi yang kan asal Bapak senang kan? Asal Bapak senang cukup sudah. Yang penting kantong gua berisi. Loh iya. Ini kan semua akhirnya masyarakat menilai ke sana. Ya, Itu. Ya, tidak ada salahnya semua, bukan salah masyarakat yang menilai. Tidak salah masyarakat menilai seperti itu. Karena itu terjadi juga di depan mata mereka. Dan Termasuk mereka juga membandingkan ketika mereka berjalan misalnya ke tetangga sebelah. Iya. Apalagi sampai Burung Raya sana. Iya. Bagaimana tunjangan jabatan tuh dinaikkan. Tunjangan kinerja kan? Ya, tunjangan kinerja segala malah dinaikkan di sana. Ya. Bukan seperti kita malah dikurangi atau malah tidak dibayar kan?
Nah, kenapa? Karena PAD kita tidak mencapai. Itu kalau tidak mencapai, saya kira Bung Senior agak juga kurang pas juga karena itu sudah dianggarkan Bung Senior. Ya, tapi itu kan sudah dianggarkan, betul kata Pak Ya, Tini. betul. Yang kedua, kenapa banyak silpa? Ya. Ya justru itulah, makanya di sanalah terjadi kalau ujar orang Banjar itu camu. Iya. Oh iya kan, silpanya besar tapi pembangunannya nggak ada, berarti kan istilahnya. Ya kalau silpa besar apa yang dibangun gitu loh. Akhirnya dari tindakan-tindakan ini menurunkan semangat kerja dari ASN kita, Bung Senior. Ya, Nah, salah satu. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya tim kita ini ya beginilah jalan di tempat. Ya. Menjelang usianya 19 tahun. Apa yang bisa kita rasakan? Artinya ujar sepalinya kata Bapak aku sih kebelit jiwa aja. enggak, kalau daya beli turun itu bukan jalan di tempat, mundur dong. Ya daya beli turun ya otomatis akibatnya ke masyarakat kan. Ya Yang mundur dong ini. Ya mundur, jelas. Nah, Iya, oke. Tadinya dia bisa makan 3 kali sehari, mungkin karena begini dan begitu hanya 2 kali sehari. mundur. Jadi tidak mustahil ada yang makan nasi dengan singkong, Bung Senior. Ada yang 2 kali sehari, bisa sekali sehari. Iya. Nah, kalau dia paginya karena ada nasi makan singkong, Iya. Iya. nanti tengah hari baru makan nasi, malamnya makan singkong lagi. Iya, artinya nasi bisa dicampur dengan singkong biar banyak kan? Nanti campur singkong. Senior. Saya pernah Senior. alami. Senior. Saya pernah alami waktu saya masih kecil. Iya. Saya pagi hanya minum kopi, Senior. Siang baru makan. Ya, Iya, untung saya nggak bisa minum kopi. Saya nggak minum air putih. Oke. Jadi kalau bicara nasi singkong apa segala, saya sudah alami waktu saya kecil di Telang. Waktu umur 3, 4, 5 tahun. Iya. Jadi nggak ada masalah kok. Iya, artinya sama kita Bung Senior. Ya, Kalau memasak itu misalnya satu panci itu paling-paling 1 kali susu berasnya. ya betul. Nah, Lainnya singkong. yang banyak tuh singkongnya kan gitu. Makanya disarankan banyak-banyak nanam singkong. Iya. Kalau kami di Itu Telang, saran loh, itu himbauan itu. Iya, iya. Iya. Jadi sampai ibu saya itu bingung Bung Yandi. Nah, begitu ada angin, pohon singkong tuh tumbang semua Bung Yandi. Setelah diteliti ibu saya, isinya sudah tidak ada kan. Kenapa katanya kok ini begitu ada kena angin, pohon singkong ini artinya tumbang semua. Habis dicabut itu pohonnya ditajak lagi. Sejak lagi. Oke. Itu saking sakitnya waktu itu Bung Yandi. Iya. Iya. Oke. Baik. kembali kita saya ingatkan kita bagaimana cara kita 2 Juli rencana. Iya. Ketika off air kita rencana itu kebukakan. Iya. Ini masih on air Iya, sepertinya. iya. Ini masih on air nih. Iya, masih on air. Masih on air nih. Masih on air. Oke, Bung Senior. Apa ini? Satu kata terakhir, Bung. Ya. Seberang sana itu. Hmm. Nanti Ibu Juwita yang atur ini ya. Iya, siap. Siap. Udah disiapkan. Oke, setelah ini nanti akan kita bicarakan. Oke, terima kasih Bung Senior ya. Kita lanjut. Iya. Oke, Bung Jandi. Selamat malam. Selamat malam. Ambil kesimpulan Bung Jandi. Dan Bung Senior jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjut bicara di off air. Silakan Bung Jandi. Kesimpulan saya tidak banyak. Ada 3 catatan dan ada 3 rekomendasi dari laporan Pansus LKPJ tahun 2020. Idealnya, karena urusan perdagangan ini adalah urusan wajib, ke depannya, 1, paling tidak rekomendasi Pansus ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua, karena ini urusan wajib ke depannya, tolong program-program ini dipikirkan secara matang. Jika tidak sempat pada saat program 2021, lakukan di perubahan. Lakukan di perubahan ini. Lakukan dengan berani. Jika misalnya Pak Bupati atau Kepala Daerah meminta pertimbangan atau meminta alasan atau argumen Anda sebagai Kadis Perdagangan, Anda harus lakukan argumen yang baik. Artinya persentase yang jelas Bung Yandi ya. Betul. Yang kira-kira masuk akal kan ya?
Anda harus sebagai Kadis Perdagangan mempertahankan persentase Anda. Ya, kalau berani. Dalam membuat program, Pak. Ya, Masalah kalau berani. mempertahankan prestasi Anda berarti itu menunjukkan kemampuan Anda gitu. Iya. Gitu kan, ini bukan persoalan berani atau tidak. Ya, termasuk kemarin saya minta kepala BPBD yang buat program itu, Bung Yandi. Nah, ini contoh saja ya. Ya. Misalkan, ya kan? Pak, masa pandemi ini contoh saja ya. Ya. Masa pandemi ini mau tidak mau harus dibentuk Satgas. Pak Bupati setuju dengan pertimbangan. Ini contoh saja. Dimasukkan Pak Bupati. Jadikanlah ini sebagai ketua. Misal Sekda. Gitu kan? Anda langsung bahas. Pak, menurut aturan dan undang-undang, ya kan, harus Bapak yang menjadi ketua. Sampaikan itu. Buka aturannya. Itu contoh. Tidak mungkin kan Pak, kepala daerah tidak terima itu. Iya. Tidak mungkin. Dengan alasan yang masuk akal lah kan gitu. Dengan alasan yang masuk akal. Kan begitu. Contoh lain. Dengan alasan yang lebih masuk akal, SK Satgas itu dibongkar dengan adanya ketua harian. Tapi ya, Anda yang mengkonsep itu yang tidak benar gitu loh. Iya. Ketua harian kenapa diletakkan di struktur yang tidak jelas? Gitu kan? Ya, termasuk itu kan ketua hariannya itu Pak Sekda itu kan gitu. Karena beliau adalah kepala BPBD secara itu kan. Iya kan, betul kan? Ya. Dan di dalamnya itu juga di mana sekretariatnya kita tidak jelas di mana tempat kerja ketua harian ini. Ini gitu maka saya bahas kemarin Bung Yandi, termasuk ketua harian itu saya bilang Nah, itu kan beliau janganlah berarti istilah ahli itu kemarin kan gitu. menerima saran sudah Ya. kan. Tapi yang buat konsep SK ini tidak jelas juga orangnya. Iya. Iya kan? Dari mana aturan mainnya begitu? Malah Pak Sekda ngotot mempertahankan SK yang ada itu Bung Yandi. Kok bisa ya? Ketua Ya. harian siapa? Ketua harian. Pak Tio Sulebani. Oh, yang Pak Tios kemarin. Iya. Malah sekretarisnya malah Sekda. Ketua harian itu harus dijabat oleh orang yang membidangi tupoksinya. Iya. Sesuaikan dengan Perda SO3. Sesuaikan dengan Perbub SO3. Jadi ketua harian. Jangan buat asal-asalan yang namanya SK. Berarti Anda melanggar Perda dong. Anda melanggar Perbub. Kalau gitu. begitu, ketua harian itu berhak merintah sekretaris. Iya. Iya dong. Iya. Kalau saya ketua, saya pasti berani memerintahkan sekretaris saya. Makanya ini loh. makanya itu saya protes kemarin Bung Senior. Ya. Nggak mungkin lah kepala daerah mengkonsep SK di luar akal sehat kan. Iya. Minimal bagian hukum lah ya mengkonsep dengan masukan-masukan dari tim-tim apanya gitu kan. Ya, Gitu. pertanyaannya bagian hukum kayak apa? Iya. Ya, Nah ini ya, persoalannya. Kalau dia yang nyusun, dia ngerti nggak struktur organisasi? Iya. Nah, Artinya- itu persoalannya. Iya. Jangan-jangan waktu kuliah dia tidak pernah menjadi seorang organisasi, bukan seorang organisatoris gitu loh. Kalau Sekarang menjadi bagian dari kepemimpinan. Kalau dia nggak pernah terjun di organisasi, nggak mungkin dia ngerti. Iya. Nggak Mohon mungkin maaf tidak ngerti. aja. Benar, Mohon tidak maaf. mungkin tidak ngerti. Kalau dia sebagai seorang organisatoris, tidak Ya. mungkin tidak ngerti, tidak masuk dia akal sehat. kalau dia seorang organisatoris, betul, pasti dia Hmm. paham. Tapi kalau dia tidak pernah terjun di organisasi, pasti dia kagak paham. Nah itu Artinya persoalannya. begini Bung Senior, yang jelas itu kalau memang bagian hukumnya yang salah, kok kenapa Sekda yang ngotot mempertahankan kan gitu? Nah itu juga aneh juga ya. Ya, soalnya kan. Iya. Ini kan Bartin, Bung. Iya. Oke. Tapi setelah saya berikan masukan, Jadi Kalau Terakhir. begitu bukan Gitu. Bartin namanya. Oke. terakhir closing statement saya sangat jelas. Singkat saja. Siapa yang tidak berbuat adil lebih menderita daripada orang yang mengalami ketidakadilan itu. Jose Balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Adil Katalino. Bacuramin Kasaruga. Basengat Kajubata.
Harus. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Cilik, Bung Bado dan Bu Juwita dan juga Bung Yandi. Saya Bung Jos Bima Sena, ada salah kata minta maaf. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan assalamualaikum. Sampai jumpa dan dadah. Channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos